Petunjuknya adalah aku setiap bikin konten, setiap bikin video, nggak memaksa orang untuk percaya dengan apa yang aku omongkan, tapi aku mau orang yang mendengarkan atau melihat videoku ini berpikiran terbuka ataupun punya empati, punya kepekaan batin. Dan sebagai orang Jawa atau orang Nusantara, kita itu sebenarnya punya kepekaan batin ya, bisa bersinergi dengan yang gak kasat mata. Kenapa? Karena kita punya sensitivitas tinggi, turunan dari nenek moyang kita dulu. Kenapa? Karena nenek moyang kita itu hidupnya prihatin, hidupnya mereka mau yang namanya mendekatkan diri dengan Tuhan, mendekatkan diri dengan alam secara lahir batin. Gak cuman kebanyakan zaman sekarang itu mendekatkan diri cuman pakai omongannya aja, tapi secara batin, secara laku atau tingkah pola itu gak mencerminkan dia percaya sama Tuhan. Nah, aku kasih contoh. Kalau kita percaya sama Tuhan, di dalam kita kemiskinan atau kekayaan, kita tetap percaya sama Tuhan. Kita mau hidup miskin, mau hidup kaya, kita tetap percaya sama Tuhan. Dan itu akan menjadikan kita orang yang satu, amanah. Kita banyak sedekah, kita bisa berbagi dengan yang lainnya, atau jadi orang yang dermawan. Kalau kita dikasih kekuasaan, kita akan bersifat adil, bijaksana, dan penuh kasih sayang. Ini kalau kita percaya sama Tuhan. Tapi kalau kita nggak percaya sama Tuhan, contohnya Bahlil. Aku rasa Bahlil ini lebih percaya dan yakin kepada Jokowi yang dia bilang sebagai Raja Jawa. Sehingga kedudukan Tuhan di mata Bahlil itu turun, digantikan oleh Jokowi. Ini bedanya kalau kita beriman sama Tuhan atau kita beriman sama sesama manusia. Dan ini banyak terjadi di kalangan kita. Sehingga apa? Sehingga terkadang ketika kita itu udah mempercayai orang itu mau benar mau salah kita dukung, orang itu mau baik atau buruk kita dukung, kita akan menggadaikan harga diri kita, kita akan menggadaikan rasa kemanusiaan kita, kita akan menggadaikan akal sehat kita. Demi apa? Demi keuntungan pribadi kita. Ini termasuk dalam kategori penjilat atau bermuka dua. Dan ini banyak di kehidupan sekarang kita jumpai. Ini membedakan antara orang yang mengimani Tuhan ataupun yang enggak. Orang yang beriman sama Tuhan, kamu dikasih kondisi apapun, kamu tetap akan berperilaku baik, akan menjaga tingkah lakumu, akan menjaga adabmu. Ini yang membedakan kita, orang yang beriman sama Tuhan, dengan yang enggak. Banyak sekali orang yang mengatakan percaya Yesus, percaya Allah, percaya yang diyakininya, tapi dari perbuatan moralnya, perbuatan kelakuannya itu enggak mencerminkan dari Tuhan yang maha suci, Tuhan yang benar, Tuhan yang adil, yang bijaksana, tapi mencerminkan dari setan, dari perbuatan yang bikin kita geleng-geleng kepala, di luar batas kemanusiaan, di luar batas akal sehat. Ini. Dan karena Bahlil berkata Raja Jawa, jadi sekarang nih suku Jawa jadi hinaan, jadi cemoohan banyak suku yang lainnya. Mulai dari yang jelek-jelek itu diungkit lagi. Dari mulai Amangkurat 1, 2 dan sebagainya. Sejarah tanah Jawa itu dikorek-korek lagi nih. Apalagi kalau dulu raja-rajanya yang licik, raja-rajanya yang menghalalkan segala cara untuk berkuasa. Ini sebenarnya aib sebagai orang Jawa. Tapi mau gimana lagi? Ini udah tiba masanya. Bahwa apa? Bahwa perbuatan yang jelek dulu jangan diikuti. Kita orang Jawa sekarang, kita lebih
pentingkan akhlak, moral, etika kita. Jangan sampai kita mencontoh nenek moyang kita yang gak baik itu. Kita ambil yang baik-baik. Masih banyak pemimpin seperti Tribuana, seperti Sima, Kalinyamat, Gayatri yang bisa jadi contoh baik untuk generasi kita sekarang. Bukan seperti Ken Arok, Amangkurat, dan yang lain-lainnya yang hanya mencerminkan yang jelek-jeleknya aja. Rebutan kekuasaan, membunuh dan sebagainya. Itu aib untuk kita orang Jawa. Tapi ya kita harus menerima hakikat bahwa sejarah itu ada yang jelek, ada yang baik. Dan kita nggak boleh menyalahkan orang yang mengoreksi kelakuan nenek moyang kita, apalagi mengkoreksi diri kita sendiri. Jangan kalau kita itu berkata tentang kebenaran, tentang keadilan, tentang sepak terjang orang yang nggak baik, terus dikatakan kita sirik, kita iri dan sebagainya. Enggak. Kebenaran tentang kebenaran yang kita lakukan sekarang ini, perjuangan kita untuk generasi kita yang akan datang, bukan hanya untuk diri kita, tapi anak cucu kita nanti, generasi yang akan datang. Sama seperti nenek moyang kita dulu, mereka taruhan nyawa nih demi kehidupan kita ini sekarang, agar hidup kita ini jauh lebih baik. Tapi sayang, malah kita sekarang ini nggak menghargai pengorbanan mereka. Yang kita lakukan sekarang ini apa? Mencerminkan kita itu bangsa yang terbelakang secara ekonomi, sosial, politik, adab, moral. Kalian gak bakalan tahu kalau kalian hanya berkutat dengan diri kalian sendiri. Tapi kalau kalian mau lihat, oh dunia ini luas, dunia ini ada bermacam suku, bangsa, dan agama. Bahwa dunia ini gak hanya selebar otak kita, tapi luas seperti hakikat kehidupan, seperti Tuhan yang Maha Kuasa, gak terbatas kalau kita mau belajar. Tapi sayang, orang Indonesia sendiri gak mau berubah, tetap berpikir bahwa mereka jadi bangsa yang maju, bangsa yang enak, makmur, dengan dengan korupsi, dengan nepotisme, dengan tawuran, dengan bacok-bacokan, dengan kriminalitas tinggi, premanisme merajalela, dengan pengerusakan hutan, dengan tambang-tambang yang makin menghancurkan alam Indonesia. Ini yang kita itu dibodohi oleh orang-orang yang pinter, bahwa kita dibikin bodoh, kita dibikin miskin, kita dibikin hidup sesuai kadar kita, tanpa kita tahu, oh ternyata selama ini kita diberi Tuhan kecerdasan yang hakiki, kemampuan secara potensial yang kita bisa nggak hanya membawa diri kita menjadi lebih baik, tapi kita bisa membawa orang lain juga lebih maju lagi. Ini yang namanya kita dijajah secara mental, secara spiritual, bahwa kita itu didoktrin jadi orang yang goblok, jadi yang rendahan, jadi orang yang gak pantas untuk apa-apa. Derajat kita itu dididik derajat yang rendah, tapi lupa kalau Tuhan itu derajatnya semua manusia sama. Asalkan kita percaya sama Tuhan dan kita mau mengolah diri kita. Banyak sekali orang dulu menghina aku, oh zikir ataupun sholawat atau apapun yang aku lakukan itu gak manfaat. Bagi mereka itu hanya sia-siakan waktu. Tapi kalau kalian mau tahu, setiap doa ataupun kalimat ataupun doa yang aku ucapkan itu ada fungsinya. Contohnya sebagai benteng pagar diri dari black magic, dari santet, dari pengasihan, ataupun
dari niat jahat orang lain, dan juga bisa mendatangkan rezeki, mendatangkan keberkahan, menjauhkan dari malah bahaya. Ini fakta dan kenyataan yang aku rasakan sendiri. Kalau aku itu jarang zikir atau jarang yang namanya berdoa sama Tuhan, semua pintu itu akan tertutup. Tapi kalau aku rajin zikir, rajin mendekatkan diri sama Tuhan, semua keberkahan itu datang, mulai dari uang, mulai dari rezeki, ilmu dan sebagainya. Kenapa? Karena aku itu yang bisa membuktikan secara lahir dan batin bahwa Tuhan itu ada. Tuhan itu bisa dirasakan. Tuhan itu bisa benar-benar nyata ada. Walaupun kita nggak bisa melihatnya pakai mata kasar. Tapi kalau kita pakai wahdatul wujud, bahwa alam semesta ini ciptaan Tuhan, ya kita bisa melihat Tuhan itu maha besar, maha berkuasa. Dari Tuhanlah kita mendapatkan rezeki, uang, teman, pasangan hidup, anak dan sebagainya. Semuanya datangnya dari Tuhan. Jadi kalau Tuhan tiba-tiba mengambil apa yang kita punya, ya kita harus sabar, kita harus ikhlas. Agar kita itu mendapatkan belas kasih dari Tuhan untuk diberikan lagi apa yang udah menjadi milik kita, takdir kita. Jadi kalau banyak orang di sana merendahkan doa ataupun apapun yang orang lain lakukan, belajar lagi tentang di dunia ini ada gaib dan ada nyata. Ini tergantung dari kepekaan kita. Kalau kita punya kepekaan batin, kita itu bisa merasakan yang nggak kasat mata itu, hanya beda tipis. Cuman kita nggak bisa melihatnya aja. Sama seperti Tuhan. Kalau orang nggak percaya Tuhan, denial sama Tuhan, mau mati ataupun dia itu dalam keadaan susah, dia nggak bakalan percaya sama Tuhan. Tapi bagi orang yang percaya sama Tuhan, di dalam suka, di dalam duka, di dalam miskin ataupun kaya, dia tetap akan percaya sama Tuhan dan tetap akan menjaga akhlak, moral dan etikanya.